kalau kita lihat DKI dengan DP 0, menurut saya bukan DP-nya yang ya mereka harus dibantu, kalau perlu DP ya 0 bagus ya. Tapi yang harus kita perbaiki itu cicilannya. Ya. Bagaimana cicilan yang 2,5 ini kembali ke 1,2? Caranya gimana? Ya kita split. Ada yang namanya share equity. Oh, share equity apa itu? Gimana cara? Jadi saya bilang cara menurunkan cicilan ya KPR-nya dibagi. Yang dari 100% KPR dibagi 40% pertama dibayar di 15 tahun pertama KPR dengan bunga market, jadi tidak perlu intervensi. Tapi yang 60%-nya ini kita intervensi dengan rate yang lebih murah, seperti semacam sewa gitu ya, 60. Nanti tahun ke-15, yang 40-nya lunas, 60-nya jadi KPR. Oh, ya. Jadi kan turun deh separuh. Itu kalau di Inggris namanya staircasing share ownership. Jadi di mana-mana udah banyak, tinggal kita adopt gitu. Yang paling benar itu tadi SSB. Bank silahkan menerbitkan KPR dengan market rate, tapi yang efisien, bukan sembarangan. Bukan digede-gede. Nah, harusnya kan kompetisi. Kalau BCA bisa 7%, yang lain harusnya bisa. Kalau Anda nggak bisa, berarti kita pergi ke BCA dong yang paling murah misalnya, gitu lah. Itu kan market ya. Nah, lalu bagaimana membuat si masyarakat terjangkau? Ya dikasihlah selisih angsuran atau selisih bunga. Tadi bisa tetap 5%. Gitu kan? Ataupun berapa persen? Iya, berapapun yang sepakat. Mungkin kalau yang punya kemampuan lebih nggak harus 5%, ya, bisa 7 dan bisa seterusnya. didesain. Untuk bisa optimalisasi. Yes. Sobat Panangian, pagi ini saya sangat berbahagia karena mengundang seorang tokoh senior di bidang perumahan, khususnya pembiayaan perumahan. Beliau itu adalah Dirjen Pembiayaan Perumahan dan Infrastruktur di Kementerian PU dan PERA. Beliau sudah hampir mendekati 5 tahun ya menangani perumahan. Seorang insinyur yang sangat luar biasa masuk ke dunia pembiayaan perumahan. Siapa lagi kalau bukan Pak Heri TZ ya. Terima kasih loh undangan saya ya untuk kedua kalinya. Kita sangat senang, tapi Bapak sangat sibuk sekali, makanya ya di tengah-tengah kesibukan itu ya saya pengen bertanya tentang bagaimana pandangan Pak Heri dengan pemerintahan baru ini ya mencanangkan membangun 3 juta rumah ya. 2 juta rumah di pedesaan. Ada ide untuk menciptakan KPR juga seperti yang memiliki income yang sudah fix mungkin ya ada di desa, tapi dengan target harga di bawah FLPB yang sekarang, di bawah rumah subsidi yang sekarang. Sekarang kan 160 sampai 200-an ya. Nah, ini kurang lebih 130. Tentu mungkin speknya bisa lebih rendah atau mungkin luasnya. Saya nggak terlalu persis tahu ya. Tapi kira-kira kalau melihat dari pengembangan rumah di desa menurut pandangan Pak Heri dan bisa di-finance oleh KPR seperti yang sekarang ini dengan harga yang lebih rendah, gimana kira-kira? Ya, yang pertama 3 juta ya saya pikir angka yang ya kalau ingin menyelesaikan permasalahan memang angkanya harus besar ya. Backlog ya. Nah, kalau kita melihat permasalahan perumahan itu kan ada 3 ya. Ya. Satu backlog kepemilikan, which is itu 12,7 juta. Menurut Dirjen Perumahan kemarin mengambil data dari BPS, mohon Turun. maaf. Kalau saya nggak mau pakai itu dulu. Oh, iya silakan. Karena kan effort kita untuk menyelesaikannya kan relatif belum. Sehingga menurut saya angka 12,7 baiknya kita pakai. Paralel nanti kita coba susun bagaimana angka 27 ini kan bukan sensus. Dia kan sampling, analisis. Nah, ini coba kita wujudkan dalam bentuk by name by address. Dengan cara apa? Nanti kita bikin housing queue dan seterusnya. Jadi biar kita tahu nih 12,7 itu betul nggak 12,7? Siapa? Di mana? Preferensinya apa? Nah, inginnya seperti itu. Sehingga tadi saya bilang kalau angka kita bicara 12,7 besar, 10 juga besar. Jadi baiknya kalau program ambil yang besar sehingga kalau dapat kecil ya
masih Syukur. lebih baik gitu. Nah, itu satu, Pak. Nah, problemnya pertumbuhannya sendiri kan 680.000 setiap tahun. Ya, tapi Nah. ada kecenderungan menurut mohon maaf dari Statistik. SMF statistik, jumlah keluarga menurun. Hmm. Ya, dari dulu 75 juta beberapa tahun lalu, hari belakangan ini jadi 72. Sementara jumlah penduduk naik tetap 1%. Ya, ini makanya diskursus tentang angka ini nanti debatable, tapi yang paling baik itu tadi kita masuk ke detail. Ya. Kalau masih kajian ya tadi ya antara percaya, tapi ya oke lah sebagai benchmark untuk kita bermimpi. Kalau ada 12,7, ada growth 680 per tahun ya. Per tahun. Berapa yang harus kita sediakan? Kan gitu dibalik. Ya. Sehingga kalau ini kan kalau kita bilang linear, berarti kan kita punya grafik itu start di 12,7 X ditambah 680 X D-nya kan gitu. Ya. Nah, kalau subsidi misalnya, kita program hari ini ada di 220.000, itu nggak akan pernah ketemu karena dilandai. Iya. Sementara ini naik terus. Nah, sehingga angka kalau hitungan saya dulu ya berapa ya 1,5 juta sampai 2 juta. Ya. Jadi kalau bisa 3 juta lebih cepat lagi. Itu 1,5 tadi acuan kita kalau ingin 2045. 20 tahun ya? Selesainya. Kalau 3 berarti kan bisa lebih awal. Ya saya pikir mungkin baik. 2045 bagus angkanya, supaya jangan terlalu mepet. Betul. Ya kan, realistis. Relatif lah, tapi makin besar makin bagus kalau saya melihatnya. Tapi ya sekali lagi harus terukur. Itu satu, Pak. Ya. Terus backlog kedua adalah backlog kualitatif. Rumah tidak layak huni. Iya. Itu ada berapa? 23. 23. Kalau statistik bilangnya 29. Oh. Tapi saya lihat ini ada overlap antara orang yang nyewa di tempat yang mungkin tidak layak huni. Karena kalau dia nyewa, kan maksudnya ke kepemilikan mestinya. Iya. Jadi sehingga kita hitung ulang, jadilah angka 23. Itu pun angka yang besar. Oh iya. 23, dan ini juga harus kita selesaikan. Tapi temanya beda dengan yang pertama. Kalau yang tadi kan bagaimana kita merumahkan. Oh, mohon maaf. Ya, memang benar. Mohon maaf, saya potong dulu. 3 juta itu memang belum fix. Apakah itu semua di-develop? Apakah sebagian... Iya, makanya. Ini kan kalau di total berarti ada 12,7 ditambah 23. Oh, itu ditambah jadinya ya? Iya, sebagai beban ya? Ini barang berbeda ini. Ya, sehingga betul. penanganannya juga harus berbeda, nggak bisa sama. Oh, oke. Jadi untuk yang kiri, yang backlog kepemilikan, solusinya apa? Rumah baru. 1,3. Baik itu KPR maupun membangun sendiri. Jadi produknya juga harus kita adjust. Yang selama ini hanya KPR, ada KBR namanya. Kredit bangun rumah. Iya. Kan gitu? Iya. Nah, yang di sini, bagaimana meningkatkan kualitasnya? Iya. Nah, ini produknya beda lagi. Iya. Namanya KRR. Kredit renovasi. Iya. Jumlahnya ya tidak harus sebesar ini. Dan bisa tumbuh. Jadi maksudnya mungkin paketnya mungkin 50-an. 50 juta atau berapa. Nanti setelah lunas, ambil lagi 50 seperti konsepnya kartu kredit. Jadi beban bunganya bisa kita turunkan. Atau kita buatkan kredit mikronya untuk yang ini. Jadi tadi solusinya memang nggak bisa one fit for all. Iya. Harus beda-beda untuk ini. Ya. Tadi kalau yang rumahnya tidak layak ini, itu isunya bagaimana meningkatkan kelayakannya. Ya. Lalu yang ketiga, backlog hunian yang seringkali menurut saya patut kita cari solusinya juga itu. Yang penting ini kan isunya apakah harus memiliki atau menghuni. Ya. Untuk di kota-kota dia punya pilihan, saya bisa memiliki tapi non jauh di sana. Atau dia sewa yang dekat dengan kantor. Dengan pilihan yang terjadi apa? Dia beli di sana, kos pula dia di sini. Double spending. Nah, sehingga ekosistem rental perlu, kalau saya ingin nyebutnya itu, kalau ada mobility as a service, nah kenapa nggak kita dorong housing as a service? Jadi ekosistemnya rental. Nah, itu ada sekitar 6,7 jutaan. Apa? Yang backlog hunian namanya. Dan kita harus carikan solusinya dalam bentuk rental housing. 6,7 juta? 6,7, lebih kecil. Iya dong. Kalau kita udah selesai 6,7 kan semua udah menghuni.
walaupun belum semua memiliki. Iya, Tapi kan tidak semua harus memiliki katanya kalau dulu waktu muda kan. Iya. Nah ini, 3 ini Iya. solusinya beda-beda. Iya. Ya, yang di tengah tadi yang rental tentu apa bisa juga menjawab untuk yang informal, which is itu ada 60% dari populasi. Dari Angkatan kerja. 12,7 itu 60% ya Pak ya? Iya, kalau Ya. dihitung statistik katanya 60% itu informal. Tapi fasilitas bagi mereka itu sekitar 10-12% hari ini. Maksudnya? Subsidi yang kita itu dipakai sebagai misal oleh yang formal. Yang informal nggak bisa masuk karena akses. Ya, karena institusi keuangan yang Karena khusus bank belum. nggak lolos terus. Ya, Akhirnya nggak benar. Sehingga memang tadi ada satu ya, tadi ada dari kuantitatifnya tadi ada 3. Terus dari nature-nya tadi, satu formal informal. Itu nggak bisa kita samakan. Kalau yang informal bisa dia masuk, tambah lagi yang payroll ya udah majem aja, gitu ya. Iya. Nah yang informal ini gimana? Katanya ada pembuatan komunitas-komunitas sebagai Bisa penjamin ya. dibantu, jadi komunitas formal sebagai. Tapi dari sisi produk sebetulnya kita juga lagi exercise hari ini yang kita dorong yang namanya rent to own. Apa itu? Sewa beli, Hah? tapi sewa belinya bukan yang model sekian tahun sewa lalu dia membeli. Jadi dia justru menyewa sepanjang waktu kayak financial lease, Ya. sewa, leasing, di akhir baru dia membeli. Sehingga isu OJK checkingnya tidak perlu karena dia menyewa. Dan rumahnya harus ada dulu memang. Nah ini kita dengan SMF lagi workout itu ya untuk menjawab masalah yang informal tadi. Ya. Tapi kita memang butuh ekosistemnya, ada agregator. Agregator ini sebagai pemegang, karena kan nama atas nama si agregator ini. Dan itu bisa sampai 30 tahun kalau harganya dipegang. Dipegang yang bersangkutan. Sehingga si agregatornya harus kredibel. Nggak bisa kita kasih perusahaan tiba-tiba besoknya hilang. Kasihan orang yang hidup tadi. Nah ini lagi kita godok. Itu untuk yang informal. Ya. Terus mungkin penjaminan. Itu harus ada kehadiran pemerintah dalam bentuk penjaminan. Sehingga mereka bisa mendapat akses pembiayaan sama seperti yang formal. Lalu isu kedua. Penjaminan itu maksudnya insurance ya? Penjaminan, ya artinya ada yang menjamin bila mana. Terjadi default, terjadi macam-macam Iwan prestasi dan prestasi. Nah, itu bisa dilakukan pemerintah juga, tidak hanya insuran. Jadi kita bagi mungkin mana yang marketable, silakan insuran masuk. Mana yang tidak marketable ya pemerintah hadir di situ. Nah, aturan sudah memungkinkan. Tinggal SMF membentuk perusahaan penjaminan, udah jalan dia seperti itu. Nah, lalu isu kedua, temanya antara urban sama rural. Perkotaan sama luar kota. Ini hubungannya dengan apa? Vertikal. Jadi, hari ini subsidi kita itu udah mendekati 2 juta. 2 juta unit. Ya. 10 tahun ini ya, 10 tahun ya. Terus pertanyaan, berapa yang vertikal? Nggak ada. Ada, tapi cuma 900 unit. Iya. Kecil sekali. Kenapa? Kalau saya bilang, karena lagi-lagi fasilitas KPR-nya mungkin tidak fit untuk rumah vertikal. Ya kan? Rumah vertikal itu harganya 2 kali landed. Jadi pada saat orang mampu mencicil rumah landed dengan 1,2 juta sebulan, dia disuruh beli rumah vertikal, naik jadi 2,5. Jadi kelompok yang tadinya bisa mencicil jadi nggak bisa lagi. Nah ini harus kita benahi. Dengan cara apa? Nah balik lagi kalau kita lihat DKI dengan DP 0. Menurut saya bukan DP-nya yang mereka harus dibantu. Kalau perlu DP ya 0 bagus ya. Tapi yang harus kita perbaiki itu cicilannya. Bagaimana cicilan yang 2,5 ini kembali ke 1,2? Caranya gimana? Ya kita split. Ada yang namanya share equity. Share equity apa itu? Gimana cara? Jadi saya bilang cara menurunkan cicilan ya KPR-nya dibagi. Yang dari 100% KPR dibagi 40% pertama dibayar di 15 tahun pertama KPR dengan bunga market, jadi tidak perlu intervensi. Tapi yang 60%-nya ini kita intervensi dengan rate yang lebih murah, seperti semacam sewa gitu ya, 60. Nanti tahun ke-15, yang 40-nya lunas, 60-nya jadi KPR. Jadi kan turun dia separuh.
Itu kalau di Inggris namanya staircasing share ownership. Jadi Staircasing. di mana-mana udah banyak, tinggal kita adopt gitu. Ya, ya, ya. Itu satu ya. Artinya bagaimana akhirnya kita bergerak jadi trennya juga kembali ke kota seperti itu sehingga lebih produktif ya. Mereka juga harus didengar, ada co-creation dengan masyarakat calon penghuni. Rumah seperti apa yang mereka inginkan? Bukan kita bangun lalu disuruh tinggal. Kan seperti itu. Lalu bagaimana agar mereka mampu mencicil? Jadi kita harus sentuh itu KPR-nya. Harganya tentu tugasnya kontraktor dan lain-lain bagaimana membuat dia lebih efisien. Tadi Ya. jadi kan ada isu kota ini formal informal tadi, terus yang tadi yang antara kalau kita bicara piramid, ada bicara bottom of pyramid sama above. Ini Ya, juga masalah, yang di bawah ini juga mungkin perlu sentuhan lebih. Salah Ya. satunya tadi mungkin produknya harus dalam bentuk rumah inti tumbuh. Karena kalau dia nyicil langsung 170 berat. Ya. Tapi kalau nyicil 50 mungkin bisa. Ya Ya. bikin dulu satu kotak, lunas, bangun lagi dengan kredit mikronya. Nah, ini terus yang kedua, bagaimana sistem ini, ya isu yang lainnya, bergerak dengan lebih masif. Jadi artinya untuk bisa masif ya harus kolaborasi. Nggak bisa hanya tergantung ke satu entity. Ya. Jadi produknya hari ini misalnya kita kenal yang namanya FLPP. Ya. Dulu ada yang namanya subsidi selisih bunga. Ada yang namanya BP2BT, Ya. bantuan biaya perumahan. Ya. Nah, konsep dengan FLPP 3 ini punya kelebihan dan kekurangan. Dan yang paling marketable, yang paling dominan Nah, FLPP ya? hari ini yang bergerak FLPP. Tapi kita coba pelajari dulu. FLPP gimana konsepnya? FLPP itu pemerintah mengalokasikan dana Investasi. ya dengan return 0,5% untuk menghasilkan rate ke masyarakat 5%. Dapat 5%, terjangkau mereka, tapi 87,5% dari harga rumah harus disediakan dulu oleh pemerintah. Yang terjadi apa? Ketergantungan dengan pemerintah. Bank yang harusnya membuat KPR jadi penyalur hari ini, Pak. Iya kan? Ya. Karena dengan ini dia menyalurkan semua. Yang bikin KPR siapa? Padahal Bapak tadi mau minta 3 juta. Ya. Terus yang sekarang ya mampunya 220.000 ya segitu aja nggak bisa naik. Kenapa nggak bisa naik? Apakah karena ya dananya? naik bisa kalau alokasinya ditambah. Atau skim dari pemberian KPR-nya yang dirubah. Contoh misalnya, itu kan 20 tahun, 5%. Tidak merubah, itu utilisasinya bertambah. Oh, iya. Tapi jumlah di awal tidak. Dengan jumlah yang sama tetap tidak Karena menambah. uang 25 triliun misalnya dapat 220.000. Ya. Iya, dapat 220.000. Nanti tapi 10 tahun lagi 220.000 ini jadi nol, dia bikin 220.000 lagi. Lebih cepat secara otomatis. Secara waktu. Tapi pada tahun yang sama, enggak. Itu yang satu. Kalau dirubah pun skimnya nggak? Ada, itu makanya nanti sampai ke situ. Ya. Nah, lalu kita lihat SSB. Ya. Nah, yang pertama yang FLPP tadi, tergantung dengan pemerintah. Terus yang kedua, mendistorsi pasar. SSB ini? Ya, enggak yang FLPP. Oh, kenapa? Coba cari bank mana yang bisa bikin KPR di 5%. Ya. Nggak ada. Hanya pemerintah. Ya. Akhirnya tergantung ke 87,5% tadi. Lalu kalau SSB gimana? SSB itu kan dia bunganya silakan pasar. Pemerintah ngasih menutup selisihnya. Sebelum FLPP ini yang paling lama ini. Tetapi masalahnya kita prosesnya panjang dan rumit karena setiap tahun kita harus mengalokasikan. Kan kita setiap tahun berapa realisasi sekian baru dialokasikan untuk bayar di APBN. Ya. Itu yang tapi pasar tidak terganggu. Sama seperti KUR. Tapi lebih bagus ini dong harusnya. Iya, makanya kita bandingkan nanti. Terus ada lagi yang namanya BP2BT. BP2BT gimana? BP2BT itu uang muka, Pak. Satu orang dikasih 40 juta, sehingga bunga tetap market, tapi masyarakatnya terjangkau. Kayak kalau di infrastruktur namanya viability gap fund lah, dukungan. Sehingga cicilannya turun. Ya. Pasar tidak terganggu. Tapi pemerintah harus mengalokasikan besar di depan. Ini masalah kita kan nggak bisa melakukan itu. Kalau kita bisa, ya jadi semua tuh barang. Kan gitu. Ya.
Nah, tiga-tiga inilah yang akhirnya kita lihat, ini kayaknya kombinasinya yang harus kita usulkan. Gimana? Yang paling benar itu tadi SSB. Bank silahkan menerbitkan KPR dengan market rate, tapi yang efisien, bukan sembarangan. Bukan digede-gede. Harusnya kan kompetisi. Kalau BCA bisa 7%, yang lain harusnya bisa. Kalau Anda nggak bisa, berarti kita pergi ke BCA dong yang paling murah misalnya, gitu lah. Itu kan market ya. Nah, lalu bagaimana membuat si masyarakat terjangkau? Ya dikasihlah selisih angsuran atau selisih bunga. Tadi bisa tetap 5%. Gitu kan? Ataupun berapa persen Iya, nggak masalah ya? berapapun yang sepakat. Mungkin kalau yang punya kemampuan lebih nggak harus 7, 5%, ya, bisa 7 dan bisa seterusnya. didesain. Untuk bisa optimalisasi. Yes. Nah, modifikasinya di mana? Simple. Modifikasinya ya pekerjaannya harus simple. Gimana caranya? Yang tadi saya bilang 25 triliun tadi, return-nya cuma 0,5. Saya bilang, kalau uang 25 triliun dibeliin SBN, walaupun nanti kita pikirkan jangan SBN dong. Nanti kan jeruk makan jeruk katanya. Biar mudah angkanya aja. MSB berapa? 6,8 waktu itu. 6,8 ya. Terus hasilnya yang dijadikan selisih bunga. Jadi pemerintah kerja cuma sekali di depan. Cekrek, bayar, alokasikan. Udah itu tinggal mekanisme bergulir tuh. Uangnya bergerak sendiri. Meng-create uangnya sendiri. Walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya, ya tinggal nanti bagaimana kalau mau ngitung jumlah ada siasat lagi. Tapi yang penting dengan skema ini apa Pak? Ekosistemnya bergerak. Semua beramai-ramai masuk ya. Dan hitungan kami bisa meningkatkan dengan jumlah uang yang sama, unitnya bisa nambah 40%. Seperti itu ya SKID-nya. Jadi dengan sekedar merubah sedikit, ya, jadi ada proses. Jadi kata kuncinya dua nih. Bagaimana kita menekan bunga pasar sehingga lebih efisien. Terus yang kedua, bagaimana meningkatkan revenue investasi sehingga selisih ini makin lama makin pendek. Nah, pada saat dia ketemu, nggak perlu subsidi. Kan gitu. Nah, ini yang sedang kita godok betul, harapannya bisa. Nah, pertanyaan tadi lagi, bagaimana memperbesar yang udah naik 40? Yang paling mudah tadi, kalau uangnya ada, tambah, jangan 25. Katakan 50. Kalau tadi bisa 300, 50 jadi 600. Kan gitu. Nah, yang lain caranya gimana? Saya ngeliat gini, peluang juga. Ini kan investasi. Uangnya tuh nggak habis. Nah, masyarakat yang belum punya rumah itu ada di mana sih? Di daerah kan? Nah, bagaimana pemerintah daerah nanti secara kolektif berkontribusi merumahkan masyarakatnya? Caranya gimana? Misalnya tadi subsidi selisih bunganya kita butuh 4%. 220.000 atau 300.000 itu kalau seluruhnya didanai pemerintah pusat. Nah, kalau mereka nanti biar ada insentif juga agar kalau Anda alokasikan lebih besar, lebih banyak yang Bapak selesaikan. Kan gitu, kita janjikan seperti itu. Mereka akan berlomba-lomba, asumsilah katakan. Mereka seluruh Indonesia ada provinsi, kabupaten, kota tadi, bisa mengalokasikan 50%-nya. Dari yang 4%, 2%. Jadi yang tadi 300.000 sudah jadi 600.000, Pak. Hanya melibat. Belum lagi nanti kita coba optimasi revenue-nya. Hari ini kan tadi ke SBN. Bagaimana kalau inklusif? Ini kan kita bicara membangun rumah katakan 1 juta. 1 juta, kalau uang ini investasinya masuk lagi di dalam proses pembangunan rumah ini, return-nya jauh lebih gede lagi, Pak. Kenapa? Jadi return di supply-nya itu kalau kita bicara KPBU misalnya ya, kerjasama penelitian badan usaha, return on equity itu 15% setidaknya. Karena hitungan ininya mereka masuk di investasi sebagai equity. Memang resikonya lebih besar. Tapi kalau kita bisa close loop, kita jamin bahwa dengan by name by address tadi, demandnya memang sudah terpetakan lebih awal, risikonya turun. Itu satu. Terus yang kedua, capital market. Kalau kita bicara Cagamas, justru sektor perumahan ini mendorong pengembangan capital market. Yang di Malaysia. Nah di kita, SMF itu mau sekuritas susah banget. Nah ini saya bilang ini harusnya sekuritas by design. Bagaimana dengan konsep tadi,
yang uang yang investasi pemerintah tadi bisa dibelikan EBA yang diterbitkan mereka, dipakai lagi untuk menerbitkan KPR-nya. Iya. Jadi maksud saya dengan konsep yang inklusif, ekosistemnya tumbuh semua. Kita sisi supply-nya didorong dengan melibatkan swasta sebanyak-banyaknya. Ya. Ada bentuknya KPBU, walaupun saya dalam perjalanan KPBU-nya harus dimodifikasi. Oh. Karena sektor perumahan ini beda Tapi belum ada yang jalan KPBU-nya. lagi kita siapin, Ya, ini ya. kita lagi dorong ya. Karena kalau di jalan tol, itu user langsung ke SPP, BUP. Kalau rumah, ada intermediasi bank di sini. Ya, ya. Di mana cicilan dia itu dibayarin dulu oleh si bank. Jadi sebaiknya bank itu kita deketin ke sini. Jadi tugas dia adalah bagaimana membangun. Kalau setelah saya pelajari, makin cepat dia deliver, jadi setelah rumahnya jadi COD, ambil alih dengan bank yang berakar dengan si end user. Itu efisien tuh dengan cara itu. Nanti kita swasta akan banyak yang masuk di sini. Jadi supply yang 3 juta itu kan bicara quantity di satu sisi. Ya. Yang kemudian bicara affordability di sisi lain. Nah, ini ketemu dia. Kalau selama ini kan dia silo, Pak. Yang dipikirin, wah, DP 0, rumahnya jadi sekian. Tapi yang mampunya sekian, ya nggak nyatu. Tambah lagi kalau kita bisa identifikasi by name by address-nya tuh N-1. Sebelum kita lelangkan ini, udah ada nih antriannya. Masa kita kalah sama pengembang-pengembang swasta itu? Bikin NUP. Ya kita bikin NUP juga untuk yang ini. Sehingga dua-duanya hidup. Nah, satu lagi yang terakhir mungkin sektor yang swadaya. Ya. Nah, yang perlu juga menjadi. Jadi yang di luar kota. Ya. Mereka, jadi 70% masyarakat Indonesia ini statistik sekali lagi itu membangun rumahnya sendiri. Nah, apakah itu style? Menurut saya ya local wisdom, ya difasilitasi. Ya, selama ini pemerintah tidak menyentuh itu. Ada, kita di BP2BT waktu itu memberikan fasilitas membangun yang mereka kan tanah punya. Di daerah itu ada yang dikasih warisan itu sampai 400 meter. Kalau di kita 400 tuh kaya, Pak, punya tanah di kota kan. Kalau di sana ya masih tetap masuk di kelompok MBR. Enggak, tapi balik lagi, unit yang sudah difasilitasi oleh Masih pemerintah, sedikit. itu dia. Nah, enggak, makanya tapi kan kita listen learn yang penting. Iya. Nanti ketika konsep ini berjalan, ya tugas kemudian adalah scale up. Iya. Nah, ini semua kan ke sana nih nanti. Makanya tadi yang saya bilang, kita tidak bisa one fit for all tadi. All size itu nggak ceritanya. Ya, udah lewat itu. Udah lewat. Ya, kita harus berinovasi di setiap segmen. Milenial misalnya. Itu juga sama, harus kita fasilitasi itu seperti apa. Bahkan mungkin tidak harus subsidi. Nah, itu juga kalau kita lihat ya, bicara desil, dari 10 desil itu, desil 6 sampai 8, pengguna FLPP itu hanya sekitar 13%. Dari market? Dari yang memanfaatkan. Hah? Penggunanya. Jadi kelompok pendapatannya yang 68 yang di atas, itu yang pakai menerima fasilitas subsidi cuma 13% dari seluruh. Oh iya, kenapa bisa gitu? Ya mungkin style. Mereka, waduh, kok saya harusnya naik lebih tinggi statusnya. Pengen rumah yang lebih gede dan seterusnya. Nah, ini kan harus di-entertain. Iya. Dalam bentuk mungkin tiket size-nya dinaikkan. Bukan 170 tapi 300 juta. Masih match nggak dengan daya belinya? Masih. Oh iya. Kan hari ini pun kalau kita kaitkan sepertiga, mereka sebenarnya over tuh di situ. Makanya kita usulkan juga untuk kelompok ini rate-nya mungkin di 7%. Tapi ketika kita bermain di rate, nanti kita melototin gaji orang kan susah. Mending kita kaitkan dengan tiket size-nya. Iya. Kalau style-nya begini, dia ngambil ke tiket size yang lebih besar, ya kita kenakan bunganya 7%. Iya. Kan lebih mudah saya lebih untuk setuju subsidi. itu. Ya. Daripada nanti kita melototin gaji orang. Iya. Wah, sakit kepala. Iya. Malah kerjanya jadi yang lain. Nah, seperti itu. Memang ya kalau dibilang kompleks ya kompleks. Sangat kompleks, Nah, bukan tapi kalau menurut saya, Pak ya, selama masalahnya teridentifikasi, solusinya bisa kita cari, terukur, Pak. Oh iya. Kayak misalnya rumah vertikal, itu kalau kemarin kan ada 1 juta. 1 juta kalau kita punya 10 metro, ya. 10 metro, 1 juta dibagi 10, ini average Nggak ya. apa-apa ya. Average berarti 100.000. 100.000. Jakarta aja 230.000 kemarin. Berarti kan bisa kita nanti
fine tuning. Jadi Ya. kalau 100.000, kalau memang misalnya semua harus 100.000 ini harus vertikal. Kalau separuh kan tinggal 50.000. Nah, kalau 50.000 mungkin yang bisa dilakukan adalah bagaimana mendorong low rise yang 4 lantai. Nggak, kenapa begitu? Ya orang kan kalau langsung tinggi sekali mungkin kagok. Ini kan kita merubah mindset, merubah pola hidup ya. Dari yang semula harus landed, tapi menurut saya udah nggak bisa lagi landed itu. Oh iya. Nggak, apa ya, itu sama seperti pengguna kendaraan di jalan, ya kan? Memang semua berhak, tapi ketika dia naik public transport, ya kan? Utilisasinya lebih banyak untuk ruang yang sama. Ini juga tanah juga sama, memang mereka berhak. Tapi katanya dari secara keseluruhan, Ya, akan lebih baik kalau kita tata secara vertikal. Nah, kalau kita lihat contoh, Deloitte misalnya, di Alam Sutra. Ya mahal di sana, tapi kan konsep serupa kan bisa direplikat. Oh, berarti sekitar 4-5 lantai. Kita bilang lift perlu? Ya perlu menurut saya. Paling nggak untuk lift barang. Kan gitu ya. Ya. Toh nambah juga berapa sih? Seperti itu. Nah, konsep pengembangannya seperti apa? Nah, ini yang harus dibangun, dibicarakan dengan si user sehingga mereka nyaman. Dan memang contohnya ya harus dibuat. Kalau nggak dibuat kan apa pertanyaannya, apa mereka mau pindah ke vertikal? Ya harus mau menurut saya. Nah, lalu isu yang terakhir masalah perubahan iklim. Rumah ini bisa berkontribusi. Iya. Dan sangat. Bahan bangunan ya. Exercise kami itu untuk bisa dicatat sebagai green housing, tambahan biayanya nggak besar juga, sekitar 2%-an. Itu 2%? iya, kecil kok. Ya. Ya, tapi ya memang terukur. Apa yang dipakai? Materialnya, penggunaan air, sama pencahayaan. Desain. Belum sampai kalau nanti kalau mau pakai solar panel, ya mungkin model bisnisnya kan kita bisa atur nanti. Tapi maksud saya, bagaimana membuat rumah-rumah yang dibangun ini menjadi green. Kenapa? Karena ini kan tadi Pak bicara supply, bicara demand. Ketika kita bicara demand, ya kita bicara pembiayaan. Pembiayaannya udah ke sana. Lama-lama nanti ini kayak dulu orang merokok, Pak. Dulu kan orang di pesawat juga ngerokok aja. Tapi hari ini kita cari kan nggak ada. Nah, ini juga sama antara green sama tidak green. Oh iya. Ada waktunya nanti semua harus green. Nah, dari sekarang kita mulai ya, sehingga ini matching dengan pembiayaannya. Jangan sampai ini paradoks fund paradoks kalau saya nyebutnya. Misalnya apa? Kita bikin fund nggak bisa dipakai karena nggak ada proyeknya. Oh iya. Jadi ketika kita bikin fund, itu mindset itu, ini mau saya harus kemana? Udah kita pikirin yang akan memanfaatkan sehingga efisien. Nah, green juga sama. Makanya kita juga dorong yang namanya, kami berinisiatif membantu platform namanya Indonesia Green and Affordable Housing. Kenapa mulai dari rumah subsidi? Karena regulated. Harusnya lebih mudah. Nah, kalau nanti tinggal kita bicara dengan yang ekosistem yang lain, itu subsidi aja green kok, masa kalian enggak? Ditambah nanti ekosistem kita perbankan. Mereka udah milah-milah nih. Kalau yang green, kalau yang enggak lama-lama kedesak, Pak. Iya. Ya gitu, itu mungkin hal lain, tapi intinya tetap bagaimana core problemnya diselesaikan. Oke, saya sedikit mau mendalami soal Deloitte yang di itu ya 6 lantai. Memang kalau dilihat dari pola pembangunan di perkotaan, kalau city center atau downtown, orang-orang sudah ada beberapa kelompok masyarakat di DKI yang sudah nyaman dengan high rise, ya. Bahkan 30 lantai juga mereka nggak meter, ya kan. Tapi itu yang benar-benar dekat dengan public transport, ya kan. Lalu yang menurut pendapat Pak Eri yang 4 lantai itu lokasinya sekitar mana itu? Jadi carilah. Bukan. Tapi maksud saya supaya agak sedikit ada bayangan. Enggak gini, maksudnya kan problem kita kan di tanah. Karena kita nggak pernah mengalokasi tanah untuk itu. Ya, tapi kan gini. Artinya gini, kalaupun yang ada di bank tanah hari ini, tempatnya mungkin nggak ada yang cocok, ada yang enggak. Lebih banyak enggak. Harusnya kan kita rencanakan nih di mana. Nah, ini ada satu PR nanti bagaimana kita ngobrol dengan pemerintah daerah, kita warnain. Nah, kalau keinginannya dekat dengan public transport, TOD,
Nah, tinggal kita bicara seberapa dekat. Apakah harus stasiun kah? Mungkin nanti ada macam-macam ordernya. Ya. Ada yang betul-betul di 1000 stasiun. meter, ya 1000 meter. Aja di stasiun misalnya. Wah, stasiunnya udah develop. Kita bikinin stasiun di tempat yang lain. Apa susahnya kan gitu? Ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita buat yang penting kan terintegrasi. Ada yang dikenal dengan mobility hub. Mungkin konsepnya harus kita siapkan mobility hub. Ini connect dia dengan stasiun. Mungkin ada jarak walking distance kah atau jarak berapa? Nanti spot-spot ini bisa kita tentukan di mana. Nanti itu yang nanti dengan pemerintah daerah. Bagaimana isu mengakuisisinya, bagaimana regulasi bisa berperan, bagaimana yang misalnya yang paling mudah itu pasti bagus-bagus sebetulnya tanah pengembang yang nggak dibangun-bangun setelah sekian tahun. Oh. Yang katanya idle. Nah, kita bicara bukan berarti mau disesuaikan, paling nggak ini sebagai transisinya, membuat dia tidak idle, bertahap dibuatkan ini. Jadi tujuan kita tercapai, tujuan mereka juga tercapai. Jadi maksudnya tetap kita harus cari yang betulnya solusi, Pak. Ya. Terus ada ide bahwa tanah-tanah negara, milik negara itu, katakanlah yang paling gampang nih, stasiun dari HUS gitu. KCIC itu menyewa 50 tahun di depan, sekali sewa, dia baru terima lagi nanti dikembalikan kepada atau diperbaiki 50 tahun yang akan datang. Land lease. Ya Land bisa lease. aja. Hari ini bahkan bisa 80, cuman memang bertahap. Nah, itu yang mungkin inovasinya tadi bagaimana 80 kalau memang 80 tadi membutuhkan kepastian, bagaimana mekanismenya. Ini kita pelajarin. Tapi artinya kalau saya melihat peluang itu selalu ada. Nah, kembali ke rumah sewa tadi yang menarik. Jadi kalau bisa dikasih aja 50, menurut saya itu udah hampir kepemilikan itu. Iya. Bahkan kalau kasih 80 kan, oleh negara gitu kan. Betul. Dan dimungkinkan negara melakukan itu. Bahkan kita ini juga ada satu inovasi yang lain dalam bentuk SKBG. Ya, apa itu? Surat Kepemilikan Bangunan Gedung. Pilot lagi karena baru kan. Jadi tanahnya tanah pemerintah, itu bukan termasuk yang dimiliki. Ya. Jadi sertifikatnya hanya bangunannya saja. Dengan cara ini kita bisa menekan. Tapi tadi lagi-lagi masalahnya adalah bagaimana mendapatkan tanah. Karena kita juga nggak banyak-banyak amat tanah pemerintahnya. Banyak, Pak. Nah? Banyak, Pak. Di Departemen Keuangan tuh luar biasa banyaknya. Dan idle. Iya, itu yang kita coba petakan. Mana yang cocok, kan nggak semua cocok ya mungkin. Oh iya, tentu. Atau bisa cocok dengan intervensi. Jadi jangan, wah ini jauh, ya bikinin jalan lah. Artinya maksud saya, ya namanya niatnya dulu. Kreativitas memang di situ lah. Jadi ada banyak sekali tanah yang layak dibikin perumahan sebagai, ya tadi, apakah pendekatannya leasehold, ataukah memang pendekatannya hanya sertifikat gedung. Yang tadi aja kalau memang ini ya kita sewakan jangka panjang. Maksud di depan. Ya. Toh buat kita kan tujuan utamanya asetnya pasti akan tumbuh sendiri. Nilainya pasti akan tumbuh sekian tahun lagi kan gitu. Itu aja akumulasinya dan nilai tambah kan udah ada nilai. Terus yang kedua, selama proses kerjasama ya pastinya ada clawback-nya. Ada bagi hasilnya ya. Terus yang paling penting menurut saya tujuan besar kita merumahkan semua orang tadi, amanat undang-undangan, itu terpenuhi. Ya. Nah, contoh misalnya ya, di Halim contohnya, ada tanah yang bisa dijadikan katakanlah low rent. Ya, kita sewa 1 juta satu kamar. Mungkin satu kamar 21 meter bisa 2 juta satu kamar ya. 2 kali 12, 24. Lalu kalau bangunannya itu hanya 21 meter, itu cuma kurang lebih 130 juta. Ditambah macam-macam dan untunglah katakan developer menguntungkan, jadi bisa jadi sekitar 200. Sementara income itu 24. Itu sebuah investasi kos-kosan yang luar biasa apabila dikasih batas misalnya 50 tahun. Iya, makanya. Jadi masyarakat bisa membiayai masyarakat. Betul. Dan itu bisa konsep tadi yang saya bilang housing as a service tadi, Pak. Kolaborasi di sana, sharing ekonomi. Ya. Dan peer-to-peer lending juga di antara mereka juga. Banyak sebetulnya. Memang kalau ditanya, ya memang belum ada barangnya. Ya agak mikir sedikit. Teman, kalau kita lihat yang inovasi ini kan tidak perlu betul-betul inventing kayak zaman dulu ya. Thomas Alva Edison. Enggak gitu. Cukup, ada emas.
mobility as a service, Gojek dan lain-lain, kenapa nggak kita coba HAS, Ya. housing as a service? Prinsipnya kan sama. Ya, ya. Nah, kalau orang sudah bisa tinggal ya, karena ekosistemnya terbentuk, dia mau ini apa? Mau pindah dari suatu tempat ke tempat lain mudah. Menurut saya isunya udah nggak kayak dulu kan kalau nggak punya mobil nggak pergi gitu Pak. Ya, ya. Nyari angkot jauh. Hari ini kan mobilnya yang datang di telepon. Nah, kembali ke 200.000, lebih kalau menurut Pak Heri itu lebih kepada finance problem atau lifestyle masyarakat. Memang kapasitas 200.000 itu nggak bisa dinaikin ya, karena produknya itu hanya memang laku 200.000. Enggak, itu kan makanya segmentasi tadi perlu. Catatan kami tadi segmen yang lebih tinggi itu animonya terhadap rumah ini kecil. Ya, tapi kan Nah, itu tapi- Pak market, Pak. Biarin aja. Enggak, maksud saya, tapi kan mereka bagian dari backlog ini. Artinya, Ya. apa introspeksi ke kita? Oh, tadi, artinya di kelompok ini, sepertinya tiket size-nya harus kita Ya, perbesar. nggak masalah, nggak Itu masalah. caranya Ya, ada. ya, ya. Nah, lalu ada lagi segmen di atasnya. Ya. MBT kalau saya nyebutnya. Ya. Masyarakat berpenghasilan tangguh. Ya, ya, ya. Dia ke bawah nggak dapat fasilitas. Ya. Dia ke atas stylenya nggak nyampe. Ya. Nah, ini mungkin bisa sekaligus ngejawab tadi 678 tadi dengan tiket size lebih besar, menjawab dirija, juga menjawab segmen di atas terutama milenial, ya. Untuk rumah pertama. Jadi mungkin brandingnya itu rumah pertama. Ya, jadi Selain tadi ya. mungkin batas pendapatannya menyesuaikan, tapi selama ada batas yang tetap, Ya. tapi selama rumah pertama dia eligible untuk memperoleh manfaat. Ya, ya, ya. Nah, karena kalau dilihat dari jumlah, Pak, itu sekitar 6 juta itu. Ya, dari 12. Kalau pakai 12 ya, sekitar 50% di situ yang mau bisa dinaikkan tiketnya itu ya. Nah, lalu kalau yang di atasnya itu hanya 1, sekian. Silakan pasar lah itu pasar deh, Silakan. ya kan Pak. Nah, sementara yang di bawah ini tadi, ya, yang sampai yang ini kan nggak bisa dibiayai apa-apa nih, yang Itu nggak punya. tugasnya pemerintah. Nah, itulah ide rumah desa itu. Nah, atau ini saya ada satu lagi nih saya lihat, tapi ya Apa tuh? enggak, artinya konsepnya adalah housing fund ya. Jadi bagaimana meng-create aset. Jadi kalau di bawah ini kan dia tidak punya kemampuan. Ya. Jangan didorong ke KPR. Oh iya, iya, iya. Ya, jadi kepada mereka itu kalaupun harus menyicil, bagaimana dia menyicil semurah-murahnya. Ya. Ya. Cicilan itu akan murah kalau dia bayar pokok. Nah, ya. ini kan tinggal pilihan sebetulnya. Satu, dibangun oleh pemerintah dikasih gratis, satu hal, atau dibangun dia sewa waktu itu ya, atau dibangun pemerintah, misalnya, tapi dia harus mengembalikan biaya pembangunannya, a certain persen. Kalau memang nggak mampu sekali ya sekali lagi ya mungkin sekian persennya. Tapi kalau dia mampu ya 100%. Tapi pokoknya saja. Bunganya pemerintah yang servis ya? Pemerintah yang cover. Ya, cover ya. Nah, dengan cara tadi, itu tentu untuk yang level yang di bawah tadi ya. Memang dia nggak mampu, ya harus daripada kita 100%, 50% 50-50 sama masyarakat aja udah bagus. Dan ini bisa kita replicate lagi ke yang lain. Jadi tetap, uang itu menurut saya jangan dipakai, jangan sekali pakai. Kita kan bicara circular economy kan reuse, Pak. Ya. Material di reuse. Lah uangnya juga kita reuse. Bisa dari yang kelompok A, bermanfaat lagi untuk kelompok B. Terus seperti itu. Ya, itu juga bisa juga kalau kayak rumah sewa itu dibatasi hanya 5 tahun boleh. Ya, kalau 5 tahun kita harus siapkan ekosistem. Ya, memang harus begitu. Nah, terus dia kemudian sewa, ya 5 nanti tahun. tugas kita selama dia menyewa, berdayakan sehingga dia mampu menyicil. Dalam saat yang sama, kita menyiapkan rumah yang miliknya. Oh iya. Jadi ini kayak proses training. Iya. Makanya sekarang itu sayang sekali mereka udah biasa tinggal di rumah vertikal, 4 lantai, tiba-tiba pindahnya ke landed. Udah di level atas tuh harusnya kan naik lagi. Ya. Jadi proses produksinya itu terus bergulir. Ya, ya. Jadi misalnya rumah sewa yang di sekitar Halim untuk 22 usia 20 sampai 25 yang membuktikan diri dia kerja di sekitar segitiga Mas. Ya, bisa, nanti itu salah satu kriteria. Ya. Mereka preferensinya kalau jarak sekian, ya mungkin harus general, nanti ditambah kriteria yang lain sehingga ini berkeadilan sifatnya. Ya, itu bisa kita bangun, Pak. Ketika mereka married, ya kan,
pindah Mereka ke dapat daerah. rusunami. Ya. Nah, ini Dekat-dekat TOD. betul. Nah, waktu 5 tahun kan cukup nih untuk Cukup. memproduksi. Jadi Iya. Perumnas, menurut Iya, saya iya. sebagai developernya pemerintah melihat itu. Yang satu makanya housing queue dulu. Dari housing queue dia masukkan ke rumah sewa tadi. Setelah selesai, dia lihat taruh hidungnya bagus, siapkan lagi pindah. Ya, Ini ya. diisi yang lain. Seperti Ya, itu, ya, Pak. itu dia maksud saya. Jadi Ya. kalau yang disebut tadi housing queue itu maksudnya itu. Iya, housing queue itu kan artinya kayak bahasanya pengembang NUP lah, nomor urut pembelian. Ya, ya, ya. Sehingga semua orang kayak antrian haji. Ya. Saya dapatnya tahun sekian. Karena hari ini ada 12,7. Ya, ya. Nanti ada yang datang lagi, ya dia di bawah. Kalau dia punya kesempatan, terus dia nggak diambil, dia turun ininya. Terus seperti Nah, itu. persoalannya memang, apakah supply ini yang direncanakan 3 juta, katakan 2 juta di desa, memang bisa diserap secara baik by location? Nah, ini yang agak rumit. Nah, itu tadi. Makanya ada housing queue itu kan database nanti. Oh, jadi by name by address itu tadi ya? Address tadi kita bisa petain tuh, siapa di mana. Bahkan sudah menikah. Nah, sekarang gini, belum, oke, dan pertanyaannya lebih dalam. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya, hari ini Apakah swasta atau pemerintah sendiri bisa? kami hari ini sedang piloting di beberapa kota ya untuk memetakan tadi. Karena saya lihat tanpa itu program kita ya tetap programnya baik karena memang backlognya besar ya. Tapi angka aktual, angka realnya belum terperoleh. Memang juga butuh waktu karena kan kita punya berapa ratus kota itu, 500. Jadi kita mulai dari Kendal nih hari ini. Kemarin udah 1 kecamatan dipetakan. Kami ingin coba buat 1 kabupaten. Nanti pelan-pelan kalau udah jadi ini provinsi baru nanti seluruh Indonesia. Jadi siapa lead-nya? Ya pemerintah daerah. Dia yang harus, wah backlog saya masih sekian. Dia harus berpikir nanti gimana nih mengurangi. Kan ini kan baru bicara satu segmen nih. Baru dari sisi demand-nya. Sebenarnya ada cara lagi tuh. Bagaimana menyediakan rumah dari sisi perusahaan misalnya. Maksudnya? Saya baca PMK berapa ya tentang Natura. Jadi perusahaan itu bisa memberikan fasilitas perumahan dan lain-lain untuk pegawainya. Yang tentu dihitung sebagai penghasilan. Nanti si pegawai dapat PPh penghasilan pengurang. Tapi si perusahaan ini sebagai pengurang PPh-nya. Sehingga harusnya perusahaan kita dorong untuk merumahkan karyawannya dengan cara tadi itu bisa sampai 2 juta per bulan. Artinya approach-nya bisa macam-macam kita lakukan. Tapi artinya dengan cara-cara seperti ini kita menyelesaikannya dari segala penjuru nih sehingga bebannya bisa lebih ringan. Jangan satu. Kalau sekarang kan waduh FLPP semua ngejarin FLPP kasih. Sementara dia terbatas. Terbatas digede. Gitu Pak kira-kira. Sementara di mana sangat luar biasa ya. Makanya memang harus out of the box tadi. Tapi ya saya yakin ya karena ini rumah ini hubungannya dengan ekosistem. Jadi sejauh kita membuat ekosistemnya affordable, ketergantungannya paling untuk bridging aja ke pemerintah. Karena at the end of the day yang bayar mereka. Ya. Tapi tinggal kita lebih selektif di mana yang pemerintah harus hadir. Tidak harus semua pemerintah hadir. Yang memang nggak perlu ya nggak usah. Kita cukup memfasilitasi agar satu produknya available. Makanya kami juga usulkan flat 35. Apa itu? KPR itu ya 35 tahun untuk yang baru. Terus kan dikomplain katanya, wah itu kenapa? Ya mereka nggak punya pilihan. Kalau daripada dia nggak berani nyicil kan gitu, ya mendingan dia nyicil. Nanti kalau ada rezeki, lunasin lebih awal. Yang penting ada. Terus yang kedua aksesibilitas tadi, ya kita lihat yang paling rentan, which is itu informal. Itu spesial itu kita berpikir untuk mereka. Apakah dibutuhkan lembaga khusus untuk itu? Saya pikir bukan itu yang ininya. Jadi lembaga yang ada bisa mendekati itu ya? Ada bisa, yang penting produknya cocok, lalu kita lihat nature-nya, dicarikan solusi. Nah, mungkin bukan lembaga, produk seperti penjaminan itu kan memang common practice. Ya dong. Itu harus. Ya. Kalau belum ya kita ongkur aja ada kok. Ya. Kenapa di sini enggak gitu misalnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu penyempurnaan lah, perbaikan lah, supaya lebih secure kan. Iya, tapi kalau dalam sistem supply, memang ada yang mengatakan bahwa lembaga di India katanya bisa lebih khusus non-bank katanya. Iya, itu kan untuk yang non-banknya malah didorong, betul. Iya, terutama untuk yang informal. Iya, lebih masif katanya. Apa betul itu? Betul. Dan banknya itu membentuk lembaga pembiayaan. Di kita kan
semuanya undang-undang itu memberikan ruang untuk lembaga pembiayaan bank maupun non-bank. Iya. Nah, hari ini semua yang fasilitas pemerintah Bank. itu dedicated ke bank. Kami kemarin coba di BP2BT mau ke non-bank, Bisa. masih ada Aturan-aturannya. aturan-aturan. Oke lah, Ya. kita nyerah, mundur selangkah. Tapi tetap saya ingin ngedorong lembaga pembiayaan non-bank tadi. Tapi memang Ya. kendala hari ini kan mereka cenderung lebih mahal. Ya. Nah, bagaimana mengkaitkan ini dengan SMF? Nah, nanti PR-nya mungkin bagaimana SMF itu lebih berdaya, seperti Cagamas. Bank sentralnya ikut memfasilitasi. Oh. Produknya bisa dihitung sebagai apa, sehingga bisa liquid lah. Oh. Nah, dengan cara tadi, hidup dia. Capital marketnya tumbuh. Jadi, yang namanya KPR nggak habis-habis. Ya, Setelah jadi KPR, di sekuritas, jadi lagi. ya. Sekarang belum bisa ya? Sekarang masih Hebat, proses lah. Kita lagi godok terus sehingga ekosistem balik lagi ke ekosistem. Jadi jangan parsial ini. Terima kasih, Gitu. Bung. Ya, karena ini udah ada rapat lagi jam 1.